Kalau teman memberikan motivasi itu motivasi yang eksternal ya, dari luar, seperti pepatah, bergaullah. Kalau kamu bergaul dengan anak yang sehat, maka kalian akan sehat. Kalau kalian bergaul dengan anak yang pintar, maka kalian akan tidak ya, pergaulan teman yang ini teman saya perhatian. Teman yang perhatian seperti apa? Sering traktir, ya. Teman yang saling menghargai, saling menghargai. Kemudian perhatian sudah, menghargai sudah. Oke, semuanya saling bantu. Wah, ini bantu apa ini? Bukan bantu siapa tapi kan ya, saling bantu. Saling membantu. Oke. Kemudian menghormati sama ya, menghargai, menghormati sama keberanian.
senyum, ramah gitu ya. Ramah. Jadi anak-anakku ini kegiatan kelas kita yaitu satu, kelas itu bersih ya, bersih ya, dan menginginkan kelas yang bersih. Kemudian kalian menginginkan kelas itu harus aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti dalam setiap pembelajaran kita kalian harus aktif atau interaktif ya, bukan hanya pada bapak ibu guru, tetapi adalah kalian sendiri. Kemudian punya semangat, menyemangati teman. Kemudian ada harus saling menghargai, saling menolong, ada perhatian. Kemudian ada saling membantu teman. Dan guru itu harus punya peran yang ada manajer. Kalau orang itu guru harus baik hati, guru harus ramah. Jadi inilah keyakinan kelas untuk kelas kalian pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang sudah menjadi curah pendapat kalian ini bisa kalian laksanakan dan ingat konsekuensinya apabila Anda konsekuensinya apabila kalian tidak melakukan kegiatan kelas dihukum apa? Menyanyi, berdoa, berjoget, oke. Tiga aja ya, konsekuensinya ya. Jadi hukum apa ya? Hukum yang tidak fisik ya. Hukumnya yang tidak untuk nyanyi gitu tadi ya, berdoa, joget, oke? Ya. Ini adalah kesepakatan kalian yang harus kalian lakukan. Demikian anak-anakku untuk kesepakatan untuk hari ini pembelajaran bisa dimulai. Oke? Kamu terlambat hadir. Nanti pulang sekolah nemu Ibu Dian ya di ruang lab komputer. Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk sampai. Terima kasih. Safi, gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai tahu kenapa dipanggil Dian? Ya Bu, saya tahu tadi saya berangkat telat. Iya benar. Kamu tadi terlambat 15 menit dan di dalam pembelajaran tadi juga kamu terlihat tertidur, ngantuk. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan? Ya Bu, maaf tadi saya telat dan ngantuk dalam kelas karena kan saya harus mengantarkan koran ke pelanggan saya terlebih dahulu. Oke. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya Bu, saya masih ingat untuk semangat belajar dan datang tepat waktu. Ya betul. Jadi semua orang bisa melakukan kesalahan, tetapi karena dengan ada keyakinan kelas, yaitu Anda harus semangat belajar, kemudian harus disiplin, datang tepat waktu, itu harus konsisten kamu lakukan. Tuh, apa yang bisa kamu sampaikan untuk tentang masalah ini? Mungkin bisa kamu ceritakan apa yang terjadi. Ya Bu, jadi saya adalah seorang rocker koran. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah saya mengantarkan koran ke pelanggan saya terlebih dahulu dan baru berangkat ke sekolah. Jadi itu yang membuat saya terlambat ke sekolah. Apalagi malamnya saya nonton bola dan sampai ngantuk Bu kalau sekolah. Oke. Karena ada keyakinan kelas dengan Anda semangat untuk belajar, kemudian datang tepat waktu, meskipun kamu bekerja separuh waktu sebelum masuk di kelas atau masuk di sekolah. Ya Bu, jadi saya besok akan tidur lebih sore dan tidak nonton TV pagi dan akan bisa mengantarkan orang terlebih dahulu dan datang tepat waktu ke sekolahan. Iya, jadi kamu bisa bagi waktu seperti jadwal, tapi kamu tadi itu biar tidak ngantuk dan tidur di kelas, kamu harus tidur lebih sore. Itu saja anakku yang kemudian sampaikan. Semoga kamu bisa
Semangat sehat anak-anakku. Saya Safik, siswa kelas 10-11 berterima kasih kepada Budian yang telah melakukan segitiga restitusi kepada saya dengan memberikan perhatian dan motivasinya kepada saya. Budian memberikan keyakinan tentang semangat dan datang tepat waktu, dan saya akan berjanji untuk konsisten menerapkannya demi kebaikan saya di masa yang akan datang. Tak tambahi. Sampun di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya di dalam bincang-bincang pagi hari ini berkaitan tentang perimbasan mengenai apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak disiplin positif ini. Dan untuk sebagai pembuka saya mau nanti Ibu Humas, Bu Anggraini MPD untuk menyampaikan sedikit 1-2 katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian, teman-teman yang sudah bergabung dalam rangka pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 7 Budian ya. Ya, angkatan 7. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya senang bergabung pada pagi hari ini bersama guru-guru hebat. Di sana ada Budian, yang angkatan 7 ini Bu Kristina, Bu Septi, dan Bu Pustia, angkatan 7. Dari SMA Negeri 2 Lamongan, angkatan 7 ini ada 4 guru, guru-guru hebat. Bapak Ibu, semakin banyak di lembaga kita yang tergabung dalam CGP, saya rasa akan semakin dapat diharapkan perkembangan-perkembangan positif pada anak didik kita, terutama juga bagi pengembangan ke pendidikan bagi lembaga kita. Karena sesungguhnya anak-anak yang prestasinya luar biasa, anak-anak yang berhasil di dalam pendidikannya, di balik itu adalah ada guru-guru hebat. Nah, guru-guru hebat itu dalam kerangka kurikulum Merdeka ini, mereka tergabung ke dalam guru penggerak ini. Maka tadi saya katakan bahwa semakin banyak guru-guru muda, guru-guru hebat yang tergabung dalam guru penggerak, maka potensi anak didik, pengembangan kompetensi, prestasi akademik dan non-akademik di lembaga kita juga semakin berkembang. Nah, untuk itu, bagi teman-teman guru yang masih muda ya, yang memiliki potensi dan kemampuan kompetensi yang luar biasa, mari teman-teman guru yang sudah tergabung dalam CGP, support teman-teman yang lain untuk bisa barangkali ada angkatan berikutnya. Seperti teman kita yang sudah terdahulu ya, tergabung di angkatan 5, Bu Yustika dan Bu Ferry saat ini 2 hari ke depan, hari ini dan besok sudah menjalani Loka 7 kabarnya. Jadi mereka besok akan istilahnya apa Budian? Panen hasil karya. Iya, panen hasil karya. Nah, itu saya pikir luar biasa. Di sini juga ada di lembaga kita ya, kita punya pengajar praktik Ibu Sumiharsi SPD, luar biasa juga. Nah, terima kasih teman-teman, semoga dengan kesertaan Bapak Ibu di dalam program guru penggerak ini semakin mengembangkan prestasi di bidang pendidikan lembaga kita SMA Negeri 2 Lamongan. Bagaimana jargonnya kemudian guru bergerak Indonesia hebat atau Indonesia maju itu ya? Iya. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakahumas SMA Negeri 2 atas pengarahannya. Langsung saja saya mau menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di dalam pendidikan yang kemarin itu sebagai aksi nyata saya. Ini mau saya screen share dulu. Oke. Jadi sebagai awal saya mengucapkan sangat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dalam mengikuti kegiatan pagi ini. Saya perkenalkan Diantri Sandi, seorang guru penggerak angkatan 7 kelas 72 dari SMA Negeri 2 Lamongan. Di dalam kegiatan ini sebenarnya kami hanya mau bincang-bincang mengenai elaborasi pemahaman budaya positif yang sudah pernah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah pernah melakukan, hanya saja belum belum materi untuk nama gitu ya, nama. Sebetulnya kita sudah melakukan dalam sehari-hari sudah melakukannya. Tinggal ternyata itu yang namanya budaya positif. Itu yang namanya restitusi. Itu yang namanya suatu keyakinan kelas, demikian. Jadi untuk hari ini saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru untuk bersama saya untuk di dalam pengintesan hari ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan ada beberapa yang kita simak. Mari kita simak cerita berikut ini, kita tonton. Mungkin beberapa kali Ibu Bapak juga sudah pernah melihat atau menontonnya. Tidak salahnya untuk saya Apalagi alasanmu, Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Bu, begini Bu. Mentong kau, Kaila. Jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum tanya, Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kaila, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kaila, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kaila? Assalamualaikum, Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Miseng. Sudah 1 jam lebih ini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu?
Berdiri kok di situ. Hari ini sih kan udah terlambat bu, tapi nafsu tetap dihukum. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggalin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tidak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar kak. Lemparkan ma, lempar mi, lempar mi, lempar. Saya kira bu kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Oke. Demikian mungkin dari apa yang kita lihat itu kita tahu bahwa anak-anak itu memiliki latar belakang dan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kita sebagai Bapak Ibu guru juga harus bisa menyelami itu. Makanya kenapa kok kita diminta untuk melakukan diagnosa awal dalam pembelajaran, karena kita ingin tahu. Jadi guru untuk bisa tahu mengenai apa sih kondisi anak-anak kita, karena memang anak-anak itu memiliki latar belakang yang berbeda, sosial ekonominya juga berbeda. Sehingga dari apa yang kita lihat tadi sebagai pertanyaan pemantik ini, saya apakah Bapak setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Nah, dari pemantik ini mungkin ada yang mau memberikan sedikit opininya atau tanggapannya, pendapatnya. Ya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Budian. Sebetulnya saya setuju bahwa pemberian reward itu bisa memberikan motivasi atau semangat anak. Ini memang hanya saat karena apabila murid yang diberi hukuman dengan tujuan efek jerah, dia sesaat saja dan bisa terulang kembali.
Begitu juga apabila diberi hadiah, si murid nanti hanya semangat untuk dapat hadiahnya saja. Nah, ini Budian jawaban saya. Barangkali ada teman-teman yang lain Ya, nyambung, monggo. mungkin ada teman yang lain yang mau Nggih. mencoba. Oke, nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Waalaikumsalam Budian, warahmatullahi wabarakatuh. kalau saya sepakat kalau pemberian reward kepada anak itu akan menambah semangat belajar, akan tetapi bentuk reward tidak harus yang mahal, misalnya dengan pujian, itu termasuk reward. Maka kalau misalnya reward itu diberikan, oke-oke saja, dengan cara tidak harus, maksud saya, tidak harus yang mahal. Ucapan sanjungan misalnya, oke, kalian bagus, apa namanya, kalian pintar, itu diantara pujian yang membuat semangat anak lebih mantap lagi untuk belajar. Begitu, terima kasih Budian. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Nur Aziza. Berarti Oke, penghargaan itu bisa berupa suatu penguatan, ya. oke, nggih. Terima kasih. Saya lanjut. Jadi untuk memberikan suatu agar anak itu disiplin, agar anak itu, karena disiplin itu intinya sebetulnya belajar ya, belajar. Bapak Ibu guru itu hanya menuntun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, itu dalam pemikirannya bahwa pendidikan itu adalah menuntun, karena selama ini kita tahu pengajaran dan pendidikan itu tidak bisa dilepaskan, jadi merupakan satu kesatuan. Pengajaran itu kita memberikan informasi, pengetahuan sesuai dengan materi mata pelajaran Bapak Ibu guru, tetapi di samping itu kita juga punya tugas sebagai pendidik atau pendidikan, yaitu menuntun di dalam pengajaran tersebut, sehingga anak-anak yang, karena berpikir itu kan ada teori bahwa berpikir cepat dan ada yang berpikir lambat. Jadi anak itu memang ada yang berpikir secara cepat, ada bisa berpikir lambat. Dan Bapak Ibu guru diharapkan bisa memahami bahwa dengan karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut, sehingga melihat ada suatu kejadian pun kita tidak harus langsung ke menuju oh anak ini salah, ini harus dihukum, tidak, tetapi kita melihat dalam ruang yang lebih luas. Kemudian di dalam pembelajaran itu yang saya lakukan, kalau yang dulu saya tidak pernah ada apa itu keyakinan kelas. Selama ini apa sih keyakinan kelas? Padahal di sekolah, di kelas itu juga ada peraturan. Ternyata ada materi yang berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah merupakan suatu parameter kita untuk agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung. Maka setiap pembelajaran itu kita bisa melakukan keyakinan kelas, yaitu membuat curahan pendapat mengenai anak-anak di dalam pembelajaran kita itu. Dan ini sudah pernah saya lakukan di dalam kelas saya. Keyakinan kelas. Jadi saya di awal itu juga belum tahu apa sih keyakinan kelas, tapi setelah mendapatkan pemahaman, oh keyakinan kelas ini ternyata penting, dan ini saya lakukan, yaitu di dalam pembelajaran topi bermakna, di mana anak-anak misalkan di dalam pembelajaran itu apa, jadi yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran ini, sudah tulis di dalam stick note, boleh juga langsung secara lisan, kemudian Bapak Ibu guru bisa menuliskan, oh ini kita hari ini harus semangat belajar, hari ini tidak boleh ada HP dimatikan, itu merupakan suatu keyakinan kelas agar pembelajaran itu bisa lancar dan bisa selesai sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan. Kemudian setelah itu anak-anak tadi nempel kemudian dijadikan satu, ya. Kemudian ini proses saat itu
anak-anak menempelkan untuk stipnotnya sebagai keyakinan kelas. Dari sana nanti kita pilih menjadi ada beberapa keyakinan kelas yang harus dipatuhi anak-anak saat ada pembelajaran di sana. Ya. Nah, situ di pembelajaran topi bermakna itu saya tuliskan satu persatu setelah dari apa curahan pendapat anak-anak untuk keyakinan kelas dalam pembelajaran hari itu. Nah, dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan, kemudian berhasil, alhamdulillah. Tapi ada juga anak yang di dalam pembelajaran itu melakukan pelanggaran, dan sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat di sana bahwa apabila dalam pembelajaran itu anak tidak menemukan atau tidak menyampaikan pendapatnya, maka ada satu kesepakatan, yaitu ada hukuman. Hukumannya bisa berupa berdoa saat itu, kemudian ini saya lakukan di kelas 11 MIA 3 saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima royatana wa qina adzabannar. Amin. Itu salah satu bentuk keyakinan kelas dan implementasi atau penerapannya di dalam saat saya pembelajaran topi bermakna dengan materi demokrasi. Itu sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua ini yang mau saya sampaikan yaitu berupa segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi dari apa yang anak lakukan kemudian terjadi pelanggaran, kita tidak langsung melakukan suatu hukuman. Sehingga restitusi itu apa? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga seperti yang tadi bahwa motivasi anak itu harus dari dalam diri. Nah, maka itu dibutuhkan apa? Butuh adalah kekuatan kita, tauladan kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Kahadi Ki Hajarwantoro, bahwa seorang guru itu harus digugu, ditiru, dan kemudian dia ditunggu oleh anak-anaknya. Karena apa? Guru merupakan suatu tauladan, jadi menjadi suatu contoh, potret anak. Oh, kalau gurunya disiplin, gurunya sabar, maka itu nanti bisa menjadi suatu membekas pada anak. Karena itu, maka itu apabila anak melakukan suatu kesalahan, maka kita melakukan suatu restitusi. Restitusi itu nanti ada 3 tahapan, bagaimana kita menstabilkan identitas anak. Kita tanya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan di sana. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti yang sudah pernah saya lakukan di kelas restitusi. Ini saya ambil satu contoh kasus di mana ada anak kelas 10-11 yang melakukan kesalahan yang tidak peduli terhadap lingkungan.
tahu kenapa dipanggil Budian? Maaf, belum tahu kenapa. Nah, tadi Budian, kamu tadi berjalan, Budian melihat kamu membuang botol minum bukan di tempatnya, atau kamu buang begitu saja. Apa sesungguhnya yang kamu lakukan? Iya Bu, mohon maaf tadi itu saya pikir bakal dibersihin sama penjaga kebersihan sekolah sama teman-temannya lagi piket. Natasha, kamu masih ingat keyakinan kelas? Iya Bu. Iya. Apa yang kamu lakukan tadi kira-kira ada yang yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Iya ada di poin yang kedua. Ya, apa? Di mana kelas itu harus bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Oke. Natasha, memang semua orang itu tidak luput dari berbuat salah. Dan kita tahu dari keyakinan kelas itu untuk menjaga Belum tampak Budian yang diputar, belum muncul. kamu harus sungguh-sungguh atau konsisten di dalam melaksanakan konsisten. Ini sudah bisa. Keyakinan kelas tadi dengan bekerja sama dengan Belum. Nggak bisa. Iya Bu, minta maaf atas kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih juga. Belum, Di. Belum. Belum. Belum, Bu. Belum. Nah, sudah. Oh, hilang lagi. Sudah. Belum. Belum. hati-hati. Kok belum? Kalau belum berhasil bisa diceritakan runtutan peristiwanya aja Budian. Jadi kasus yang pertama ini ada anak Natasha itu berjalan, kemudian dia tidak peduli terhadap lingkungan dengan membuang botol minum dan snacknya di tempat di sembarang tempat, bukan di tempat sampahnya. Dan kebetulan saat itu saya melihat, kemudian saya hampiri, kemudian saya minta Natasha untuk sepulang sekolah nanti menemui saya di ruang lab komputer. Dan saat bel berbunyi, Natasha benar menghampiri saya dan menemui saya di ruang lab komputer, dan kemudian saya melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Saya menanyakan bagaimana kabarnya Natasha, kenapa Natasha melakukan tindakan dengan membuang sampah di sembarang tempat, tidak pada tempatnya. Kemudian divalidasi tindakan, dia menyatakan bahwa ya Bu, maaf saya kilap, saya pikir nanti juga dibersihkan oleh petugas kebersihan dan juga ada teman-teman yang piket di kelas. Nah, di saat validasi itu kemudian saya menanyakan tentang kenapa melakukan hal tersebut, bahwa saya sampaikan bahwa manusia itu, orang itu tidak luput dari kesalahan karena manusiawi, tetapi berdasarkan keyakinan kelas itu bahwa di sana ada untuk menjaga kebersihan, maka hendaknya Natasha melakukan, dan dia menyampaikan bahwa tindakannya itu memang kurang benar. Febriani dari siswa kelas 10-11. Itu saja. Di Kemudian sini saya berterima kasih kepada menanyakan, Budian karena telah melakukan segitiga restitusi dengan tidak menyalahkan atau menghukum saya dari kejadian tersebut. Tetapi Budian mengingatkan saya akan keyakinan kelas, yaitu bekerja sama dan menjaga lingkungan kelas. Di sini saya akan berjanji untuk konsisten, tidak membuang sampah di tempat sembarangan, dan akan lebih peduli terhadap lingkungan. Kemudian di kasus kedua itu ada anak saya itu yang terlambat hadir dan
datang ke sekolah dan selama pembelajaran dia ngantuk. Ini ada namanya sampai ke anak kelas 10, 11. Di sini juga saya melakukan seketika restitusi dengan menstabilkan identitas sampai kemudian kenapa melakukan hal tersebut, apakah keyakinan kelas apa, itu juga saya lakukan. Kemudian validasi, tindakan validasinya juga sudah saya lakukan. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan kelas, bahwa di dalam keyakinan kelas Safi menyampaikan bahwa iya Bu, saya tidak melakukan tidak semangat untuk belajar. Yang kemudian yang kedua yaitu terlambat datang tepat waktu. Di sini saya melakukan dengan melakukan tindakan validasi itu tadi. Kemudian Safi menyampaikan bahwa karena dia adalah sebelum ke sekolah dia adalah seorang loper koran, maka dari sana saya berbincang-bincang dan dia menyampaikan, ya Bu, bahwa saya adalah loper koran dan saya terlambat hadir. Maka itu karena saya terlambat hadir, untuk di kemudian hari saya akan berusaha berangkat lebih pagi dan tidak lagi tidur malam, sehingga nanti saya tidak tertidur di kelas. Ini seketika restitusi yang sudah saya lakukan. Bisa melakukan kesalahan, tapi karena dengan ada keyakinan kelas, yaitu Anda harus semangat belajar, kemudian harus disiplin, datang tepat waktu, itu harus konsisten kamu lakukan. Itu apa yang bisa kamu sampaikan untuk tentang masalah ini? Mungkin bisa kamu ceritakan apa yang terjadi. Iya Bu, jadi saya adalah seorang loker koran. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah saya mengantarkan koran ke pelanggan saya terlebih dahulu dan baru berangkat ke sekolah. Jadi itu yang membuat saya terlambat ke sekolah. Apalagi malamnya saya nonton bola dan sampai ngantuk Bu ke sekolah. Karena ada keyakinan kelas dengan Anda semangat untuk belajar, kemudian datang tepat waktu, bekerja. Bisa dilanjut Bu Dian? Udah? Oke. Dari ini kita bisa belajar bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan murid itu bisa kita melakukan restitusi, tidak langsung kita menjatuhkan suatu hukuman, apalagi hukuman fisik atau maupun hukuman verbal. Karena yang bisa kita lakukan adalah menggugah motivasi anak untuk dalam dirinya, untuk bisa mengetahui apa sih kesalahan, apa sih apa yang harus saya lakukan, demikian. Sehingga motivasi dari dalam itu bisa tertanam pada anak dengan melakukan restitusi. 9 ciri-ciri restitusi diantaranya yaitu 1 ini, bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan sendiri. Jadi anak itu menyampaikan sendiri kepada dan kemudian akan memperbaiki dari kesalahan itu dari dirinya sendiri. Kemudian tawaran bukan merupakan suatu paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar karena kita tahu kebutuhan dasar manusia itu banyak. Ada bagaimana kebutuhan ini, rasa kasih sayang, rasa kemudian penguasaan dengan kemampuan, pengakuan dan sebagainya. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dari suatu tindakan kenapa dia melakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan suatu tindakan. Dan yang terpenting dari sini adalah restitusi itu adalah fokus pada suatu solusi. Solusi bukan kita yang memberikan juga, tetapi anak yang mengungkapkan secara sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi,
bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, yaitu ada kebutuhan untuk hidup, itu fisik, nah, kita butuh makan dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan untuk penguatan pada kemampuan, karena setiap orang itu ingin diakui kemampuannya, maka itu kita perlu melakukan suatu penguatan ya dengan adanya suatu keyakinan. Kemudian kebutuhan akan pilihan mencoba-coba ke hal yang baru, karena anak apalagi di kelas 10 atau anak yang remaja itu adalah kebutuhan untuk akan pilihan untuk mencoba hal yang baru. Kita nanti Bapak Ibu guru hanya tinggal menuntun dan mengarahkannya untuk mencapai hal tersebut. Kemudian kebutuhan untuk diterima, ini adalah kebutuhan dasar untuk kasih sayang, karena anak itu kadang kalau berbuat salah ini ingin cari perhatian kita gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk merasa senang, dengan adanya kebutuhan senang. Jadi dari semua yang saya sampaikan itu, yang satu lagi yaitu bahwa guru harus ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa saja, bahwa guru itu bisa menjadi sebagai pemantau, seperti kalau kita sehari-hari itu melihat kondisi kelas dengan pengelolaan kelasnya. Apakah anak yang seperti tadi yang ngantuk, anak itu nanti kita akan melakukan restitusi, itu kita sebagai pemantau. Kemudian kita bisa menjadi suatu teman bagi murid kita, jadi curhat anak, kemudian bisa bercerita, sharingku saya kemarin itu nggak bisa ngajak ini, itu kita adalah sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada yang penghukum, belum sudah dihukum. Itu pengalaman saya dulu di SMA itu juga gitu. Ada anak yang pakai sepatu putih, kemudian Bapak Ibu guru saya olahraga itu langsung mengambil sepatu itu dan kemudian dibuang di kali di depan kelas. Nah, tindakan yang langsung yang seperti ini malah yang lebih membekas kepada anak. Itu adalah posisi untuk posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum. Kemudian yang keempat, bahwa guru itu ini yang sebetulnya, yaitu guru sebagai manajer. Nah, manajer itu adalah yang mengetahui tidak langsung menjas anak, tetapi adalah melakukan memecahkan masalah bersama anak-anak. Jadi itulah ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan, peran kita sebagai guru untuk membentuk nilai-nilai kebajikan. Itu nilai tanggung jawab, nilai peduli, nilai kasih sayang, nilai toleransi, seperti yang ada di profil pelajar Pancasila, bahwa bagaimana kita membentuk anak itu punya karakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bagaimana anak itu bisa mandiri dengan kemampuan dirinya, kemudian kita menuntun seperti mengikuti lomba-lomba yang sudah dilakukan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak itu bisa berkemampuan bernalar kritis, mengungkapkan pendapatnya. Apa saja, kita tidak boleh menyalahkan pendapat anak. Jadi kalau di dalam pembelajaran ya karena argumentasi opini anak punya keyakinannya masing sendiri-sendiri. Kemudian anak dengan karakteristik yang berbeda-beda itu berpilihan lokal. Jadi ada beberapa anak-anak kita yang punya kemampuan seperti yang saya kemukakan yang tadi, ada yang bisa berpikir cepat, ada yang berpikir lambat. Jadi demikian Bapak Ibu guru, dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa kita sebagai guru punya peran yaitu sebagai posisi kontrol. Tapi kontrol itu adalah pada anak itu sendiri, karena kita tidak bisa untuk merubah kalau belum ada motivasi intriksi dari anak. Kemudian yang kedua, harus ada keyakinan kelas. Nah, ini yang baru saya terapkan di ajaran ini adalah membentuk keyakinan kelas. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya hanya langsung pembelajaran begitu, tidak melibatkan anak untuk melakukan keyakinan kelas. Sehingga kalau misalkan ada hal yang kurang benar di dalam pembelajaran itu, kita bisa melakukan restitusi pada anak dengan 3 tahapan tadi. Bagaimana kita menstabilkan identitas anak, bagaimana kita melakukan validasi tindakan, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nanti anak itu akan tahu sendiri, oh iya saya melakukan pelanggaran ini dan saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Demikian yang bisa saya sharingkan. Itu mungkin ada teman-teman yang mau memberikan masukan, tanggapan.
Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru di dalam kegiatan bincang-bincang elaborasi pemahaman disiplin positif saya. Saya ucapkan terima kasih. Foto ya. Pak Ji, Abah, semuanya senyum yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu kegiatannya, waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.